Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ratusan tenaga honorer menuntut kejelasan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Virus penyakit mulut dan kuku yang terus meluas mulai meresahkan peternak. Seorang dukun palsu mencabuli anak di bawah umur. Korban termakan bujuk rayu pelaku. Beliau untuk tugas negara. Ribuan tenaga non-aparatur sipil negara honorer berunjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Utara pada Senin. Mereka menuntut kepastian status setelah kebijakan pegawai paruh waktu diberlakukan. Sambil mengusung sejumlah spanduk diantaranya bertuliskan pengabdian puluhan tahun hanya mendapat R3 dan R2 atau honorer paruh waktu sebagai bentuk kekecewaan. Meski mereka sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam orasinya, massa menyampaikan 3 tuntutan, yakni pengangkatan sebagai ASN penuh waktu, memprioritaskan pengangkatan non-ASN untuk layanan publik di lingkungan Pemkab Aceh Utara, dan transparansi dalam pengangkatan tenaga non-ASN. Jadi kami di sini guru non-ASN yang bergelar R2 dan R3 di sini menuntut 3, Pak. 1, pengangkatan ASN database dari R2 dan R3 itu menjadi PPK full time. Mengingat bahasanya banyak sekali guru-guru yang datang kemari itu merupakan guru-guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun rata-rata. Ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan lebih. Ada yang tinggal 2 tahun lagi pensiun. Jadi mengingat daripada itu pengabdian tersebut, maka kami menuntut pengangkatan non-ASN ini tidak lagi paruh waktu, menjadi full time. Sementara itu, PLT Sedakap Aceh Utara telah berupaya memperjuangkan status non-ASN yang tercatat di database BKN agar setara dengan P3K. Namun proses tersebut memerlukan waktu dan kebijakan merupakan wewenang pemerintah pusat. Yang masuk dalam R2 dan R3 ini sudah terdata di database BKN, yang mereka memohon untuk bisa juga dilakukan, yaitu sama dengan seperti mereka yang kemarin sudah lewat, yaitu penuh bukan paruh waktu. Tapi alhamdulillah kita jauh-jauh hari sudah berbicara mungkin dengan tim di kabupaten. Kita juga memohon tim membuat surat ke pusat untuk yang R2 dan R3 ini diprioritaskan untuk diangkat bukan paruh waktu tapi juga penuh sama dengan peluang dengan P3K yang kemarin sudah lewat. Unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan tenaga honorer yang merasa belum mendapatkan perhatian pemerintah. Mereka berharap tuntutannya ditanggapi serius pemerintah untuk kesejahteraan para tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Aceh Utara. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil kehadiran Allah. Tenaga honorer di Kabupaten Nagan Raya juga berunjuk rasa. Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi berunjuk rasa di halaman kantor DPR Kabupaten DPRK setempat. Massa membentangkan spanduk dan membawa sejumlah poster sebagai bentuk protes dan kekesalan mereka. Para pengunjuk rasa juga menuntut segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di instansi masing-masing. Dalam orasinya, massa mendesak Pemkab Nagan Raya untuk memperjelas tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Pada kesempatan ini, massa juga mendesak DPRK Nagan Raya meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM atau BPKSDM agar mengusut tenaga honorer K2 yang telah lulus namun diindikasi tidak memenuhi syarat. Sebenarnya ada kita utarakan kecurigaan terhadap oknum yang kita anggap itu siluman ya, atau dokumennya tidak lengkap. Nah, tapi kita tadi telah bersepakat dengan pihak Dewan dan pihak eksekutif, itu kita bentuk tim khusus, tim investigasi untuk melihat kawan-kawan yang dicurigai ini mempunyai dokumen yang sah atau tidak. Jadi ini jawaban yang kita butuh dari anggota Dewan sama pihak eksekutif. Sebenarnya kita mengajak semua kawan-kawan yang merasa dirugikan, silakan lapor ke kita, ke tim inti. Nanti dari tim kita fasilitasi, kita bergerak ke tim investigasi yang itu sekretariatnya memang sudah dibuka di BKPSDM. Dalam unjuk rasa kali ini, sejumlah tuntutan tenaga honorer diserahkan kepada DPRK beserta dengan sejumlah bukti dugaan pemalsuan data oleh oknum tersebut. Sementara itu, Ketua DPRK Nagan Raya yang menemui massa mengajak mereka untuk berdiskusi agar mereka dapat mengetahui duduk permasalahan yang tengah dihadapi para tenaga honorer. DPRK Nagan Raya bersama Pemkab dan Inspektorat membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan tenaga honorer K2 yang lulus namun tidak memenuhi syarat. Beranggapan ya, mungkin menduga ada data-data siluman, sehingga orang ini sekarang mengumpulkan bukti untuk membuktikan itu. Dan dari pihak BKSDM sudah menyepakati kalau memang terbukti mungkin bisa dibatalkan. Dua poin buktinya, tapi memang mungkin tidak bisa kita indikan sini karena masih dalam proses tahapan investigasinya, pembuktiannya. Untuk ya, ada dari DPRK Komisi 1, dari Pemkab, dan juga KSDM ya tadi ya. Inspektorat juga sama-sama. Para tenaga honorer di Kabupaten Nagan Raya diminta segera melaporkan ke Sekretariat Khusus jika mendapati rekrutmen pegawaian bermasalah. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Wassalatu wassalamu ala asrafil qur kehadiran Allah. Ribuan tenaga kesehatan nakes honorer di Kabupaten Aceh Selatan menyerbu gedung DPRK pada Senin siang. Para nakes menuntut agar bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski hujan lebat, para tenaga honorer nakes dan non-nakes dari Puskesmas dan RSUD Yuludin Awai tak beranjak dari lokasi. Bahkan larangan masuk ke dalam gedung tak menyurutkan semangat mereka memperjuangkan haknya. Dalam aksinya, massa berorasi dan membentangkan spanduk serta sebagai gambaran suara hati mereka. Para nakes yang bekerja lebih dari 5 tahun menuntut diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kami menuntut di Aceh Selatan ini semua nakes yang P3K, yang K2, K3 itu dilewatkan P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Jika tidak terpenuhi atau kesepakatan kami diabaikan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini lagi. Oh, ini dari mana saja tenaga nakes ini? Tenaga nakes dari seluruh Aceh Selatan, yang terdiri dari puskesmas, rumah sakit. Ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mishul Azwa menampung aspirasi para tenaga honorer. DPRK akan memanggil pejabat kepala daerah untuk meminta penjelasan terkait permasalahan tersebut. Kita tadi sudah mengambil kesimpulan dan sudah menandatangani bersama dengan pihak nakes bahwa DPRK Aceh Selatan menampung aspirasi mereka, dan dengan sesegera mungkin akan memanggil PJ Bupati Aceh Selatan terkait dengan masalah tenaga nakes ini, dan juga akan memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat kerja terhadap permasalahan tenaga nakes, dan juga kita siap mengawal langsung dan juga memerintahkan kepada dinas terkait untuk menyurati ke pemerintah pusat, tentunya Menpan RB, BKN, dan ke DPR RI, tentunya dengan komisi terkait. Unjuk rasa para tenaga honorer ini mendapatkan pengawalan ketat polisi meski hanya berjaga di depan gedung DPRK. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Selatan.
Sejumlah hewan ternak warga disuntikan vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Langsa. Vaksin PMK baru dapat diberikan kepada hewan ternak lantaran stok yang terbatas. Sebanyak 100 dosis vaksin disuntikan ke ternak warga untuk mencegah PMK sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Vaksin akan diberikan kepada hewan ternak saat stoknya tersedia. Petugas Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan DPKP Kota Langsa bersama dengan Balai Veteriner Medan menyasar sejumlah hewan ternak untuk disuntikan vaksin PMK. Langkah ini sebagai bagian pengendalian penyebaran PMK yang masih merebak di daerah ini. Karena keterbatasan vaksin, kita masih dalam proses pengadaan pusat. Jadi kita untuk saat ini kita mengalokasikan 100 dosis untuk Kota Langsa. Untuk 100 ekor. 100 ekor ya. 100 ekor. Jadi itu vaksin dari produksi lokal. Produksi Puspesma atau UPT kita dari Kementerian Pertanian yang berada di Surabaya. Petugas akan memantau kondisi hewan ternak dan memastikan penyebaran PMK bisa ditekan. Dengan vaksinasi, hewan ternak terlindungi dan populasi terjaga. Main Munzir melaporkan dari Langsa.